Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emily Afrelia Gunadi. Saya perwakilan dari kelompok 9 dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan membacakan cerita tentang Pangeran Mangkubumi. Bendara Raden Mas Sujono atau akrab dikenal dengan Pangeran Mangkubumi adalah seorang pendiri dari Keraton Jogja. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai sosok yang memiliki daya intelektual tinggi dan taat beribadah. Ia juga terkenal dalam keberaniannya dalam melakukan perlawanan terhadap VOC milik Belanda. Pangeran Mangkubumi merupakan seorang pendiri sekaligus pembangun Keraton Jogja. Beliau dilahirkan pada tanggal 5 Agustus tahun 1717 dengan nama bendara Raden Mas BRM Sujono. Ia merupakan putra dari Sunan Amangkurat keempat dengan istrinya yang bernama Mas Ayu Tejawati. Sedari kecil, BRM Sujono sudah terkenal akan kemahirannya dalam melakukan pengelolaan terhadap keprajuritan. Ia juga pandai menunggangi kuda sembari memainkan senjata. BRM Sujono dikenal sebagai figur yang taat dalam beribadah dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya. Dalam serat ini, turut dikisahkan mengenai kegemaran BRM Sujono, mulai dari mengembara, melakukan pendekatan dengan rakyat, dan memberikan bantuan atau pertolongan bagi yang lemah. Atas dasar itulah, ketika paman BRM Sujono meninggal, ia diangkat dan ditetapkan sebagai pangeran yang dituakan dari para putra raja atau dikenal dengan istilah lain Pangeran Lurah. Pangeran Mangkubumi telah berhasil membuat para pasukannya memiliki kesetiaan yang besar dan mendalam. Para pasukan Mangkubumi tidak kenal takut melawan VOC. Bahkan, jumlah pasukan Mangkubumi terus mengalami peningkatan yang sebelumnya 3.000 menjadi 13.000 orang. Kerajaan Mataram mengalami masa-masa sulit pada tahun 1740. Kala itu terjadi banyak pemberontakan yang merajalela. Misalnya saja peristiwa geger pecinan yang dibantu oleh Sunan Kuning yang turut dibantu oleh Pangeran Sambernyawa. Berbagai macam serangan tersebut akhirnya mengakibatkan keraton harus pindah. Melihat kondisi semakin runyam, akhirnya Raja Mataram mengadakan sayembara untuk memadamkan pemberontakan. Sayembara tersebut disambut dan dimenangkan oleh Pangeran Mangkubumi dan bermaksud untuk mengendalikan pesisir utara Jawa untuk mengurangi pengaruh dari VOC. Namun, hal itu gagal karena adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh Patih Pringgoloyo dengan bantuan VOC. Setelah peristiwa itu, Pangeran Mangkubumi meninggalkan keraton dan mulai melancarkan serangan terhadap VOC. Apa yang telah dilakukan Pangeran Mangkubumi akhirnya memperoleh dukungan Pangeran Sambernyawa, hingga keduanya berhasil membebaskan sejumlah wilayah dari tangan VOC. Di sisi lain, kesehatan Pakubuwono mengalami penurunan dan dimanfaatkan oleh Belanda untuk membuat traktat yang berisikan penyerahan kerajaan Mataram seluruhnya terhadap VOC pada tanggal 16 Desember 1749. Mengetahui adanya perjanjian tersebut membuat Pangeran Mangkubumi geram dan melakukan penyerangan terhadap VOC. Berbagai macam serangan telah dilancarkan oleh Pangeran Mangkubumi sehingga membuat VOC kewalahan dan terdesak kemudian tewas. Melalui serangan yang hanya berlangsung selama beberapa bulan, Pangeran Mangkubumi telah berhasil merebut sebagian besar dari wilayah kerajaan Mataram dari pengaruh VOC. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.